Saya akan kembali bercerita tentang sungai. Sungai Cikeruh, sungai di sebelah barat rumah saya, sungai yang membentang memisahkan antara Desa Bantarwaru dan Desa Ligung. Di atas sungai ini ada jembatan yang sangat kokoh, besar, kuat, bentangan besinya panjang dan juga jaraknya lebar. Sekarang dicatnya berwarna-warni dan terlihat kalau kita melintasinya itu merasa tenang dan merasa aman. Nah, cerita sedikit tentang jembatan. Dulu jembatan ini tidak seperti ini. Tahun 70-an, tahun 80-an sampai awal tahun 90-an, jembatan ini tidak sekokoh sekarang. Dulu jembatannya memang pakai besi, tapi besinya besi tipis, letter L, dan jaraknya pun tidak lebar. Nah, kalau orang melintas itu dulu itu suka merasa takut alias maras, terutama orang-orang tua atau ibu-ibu itu kalau lewat melintas jembatan ini suka merasa khawatir, maras, takut jatuh atau takut jembatannya ambruk. Nah, jembatan ini dulu selain menghubungkan antara dua desa, Bantarwaru dan Ligung, untuk orang-orang lewat dan juga kendaraan-kendaraan lewat, juga ada fungsi yang lain. Mungkin ini bukan hanya pengalaman di sini, tapi juga mungkin di beberapa tempat. Dulu pada tahun 70-an dan 80-an, jembatan ini juga dipakai oleh orang-orang yang membuang hajat. Karena dulu di kampung pada tahun 70-an 80-an itu ada beberapa rumah yang belum memiliki fasilitas MCK untuk buang hajat. Atau juga boleh jadi ada di rumahnya, tapi karena penghuninya banyak, sementara keinginan udah sangat tidak bisa ditahan, maka kalau menjelang subuh setelah jam 4 pagi, itu kalau kita keluar rumah, kita suka melihat ada orang-orang yang baris, mereka membuang hajat. Nah, memang di antara problem masyarakat Jawa Barat khususnya, tidak hanya di satu kampung tertentu, tapi di banyak kampung yang lain, itu di antara problemnya adalah masyarakat Jawa Barat masih banyak yang tidak memiliki fasilitas MCK. Sehingga mereka, mohon maaf, itu ada sebagian yang buang hajatnya itu di kebun, sehingga mohon maaf lagi, itu disilahkan dengan dolobon, modal di kebun. Ada yang di sawah, dolowah, ada juga di bawah rumpun pohon bambu yang disebut pring, dol pring, juga ada yang disasak, dolsak. Nah, sasak ini juga dulu tahun 80-an atau 70 akhir sampai tahun 80-an itu juga berfungsi sebagai arena bermain anak-anak. Karena ketika airnya sedang banyak tapi tenang, itu dari atas sungai ini banyak anak-anak usia kami waktu itu yang terjun meluncur dari atas jembatan sasak ke sungai terjarak 10 meter yang kita kenal dengan ambrem. Ambrem itu terjun dari atas lalu ke bawah ke sungai ya. Nah, perhatikan di sebelah sana itu sekarang udah kelihatan pasir ya. Dulu di sana itu kelihatan batu-batunya, dan di atas batu-batu itu kita gunakan juga untuk mencuci baju dan mencuci piring. Saya waktu kecil juga termasuk yang pernah merasakan aktivitas itu, mencuci baju di batu-batu senderan sungai dan juga mencuci piring. Dan sungai ini juga selain itu fungsinya dulu ketika sedang paceklik, ketika sumur-sumur di rumah-rumah sedang surut, sedang kosong, bahkan balong-balong juga sama kosong. Nah, ada musola yang namanya PMA, Pesantren Manbaul Amanah, musola atau tajuk yang dikelola oleh kakek saya. Ketika musim kemarau paceklik yang sangat panjang, air pada surut pada saat, maka dari sungai inilah air itu dialirkan. Ada mesin diesel mengambil selang-selang panjang, lalu menyedot air dari sungai, mengalirkannya ke selokan-selokan depan rumah, sampai ke tajuk, dialirkan ke balong. Jadi sungai ini juga berfungsi untuk antisipasi ketika sedang kemarau, digunakan untuk mengalirkan air sungai ke balong yang ada di tajuk buat aktivitas bersuci, berwudu, ataupun juga mandi di sana. Nah, sedikit cerita lagi tentang sungai. Ini saya
perlihatkan, di sini ini sungai ini juga menjadi tempat mancing banyak orang dari dulu. Nah, sekarang juga kalau saya dengar cerita dari ibu saya, ada aja orang yang suka mancing di sebelah sini nih. Nah, di sini. Nah, aktivitas mancing itu juga bukan hanya di area yang tadi, tapi ke arah belakang. Nah, sini. Saya masih ingat dulu ketika kecil di sebelah sini. Ada teman saya namanya Agus Hendarsah, sahabat saya, sahabat karib, yang suka bermain. Kalau di sekolah itu suka bermain dengan Agus Hendarsah. Ceritanya dia dulu mancing di sini, di tempat ini, masih ingat. Berjam-jam mancing, tentu harapan seorang pemancing adalah mendapatkan ikan. Nah, berjam-jam mancing tentu saja aktivitas yang membosankan. Tapi ketika sore hari, luar biasa. Dia senang bukan main, karena dapat ikan yang besar, ikan boncel. Sedangkan saya paling bisa cuman kalau air sedang surut airnya dan air sedang bening, kita turun ke sungai, kita mencari ikan-ikan kecil yang disebut dengan jongjolong atau juga udang atau yang disebut dengan urang. Senang bukan main, meskipun dapat ikan kecil, udang ya, atau jongjolong, kita senang. Nah, dulu sungai ini kalau sedang paceklik, musim kemarau, itu ketika sangat kemaraunya sangat luar biasa, itu tercipta pasir-pasir, hamparan pasir yang sangat luas, dan itu juga oleh kita anak-anak waktu itu digunakan buat areal bermain, main bola, atau ngagogo pasir, mengambil pasir, atau ngagogo urang, mencari udang, atau juga kita gunakan dengan kegiatan mencari batu-batu kecil atau kerang atau apa sajalah, kita beraktivitas di atas pasir sungai itu, dan bagi kita itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Berikutnya juga di sini juga dulu ketika air sedang bening itu ada getek atau rakit ya. Rakit atau dalam bahasa kita disebutnya dengan getek. Susunan bambu-bambu, beberapa bambu diikat, lalu kita gunakan sebagai transportasi, bukan transportasi memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi transportasi untuk permainan, dan kita senang-senang saja. Nah, sungai ini panjang membentang dari selatan ke arah utara. Terus, nah kalau hujan besar di kidul atau di selatan, ini sampai banjir. Dan yang paling kita cemaskan adalah kalau banjir, ini airnya pertama arusnya kencang dari selatan, ya, dari selatan ke arah utara. Yang keduanya sampai ke rumpun bambu ini, bahkan sampai mendekati pohon-pohon pisang ini, pohon pisang. Terus, nah kalau sudah mencapai pohon pisang, air sungai itu, maka yang di arah belakang ini juga banjir. Di belakang ini ada banyak rumah, ada kebun-kebun, ada pemakaman yang disebut dengan buyut kati. Ke arah belakangnya lagi ada banyak sawah. Kalau sedang deras hujan atau banjirnya dari selatan, maka di belakang ini suka banjir. Dan yang kita cemaskan adalah ketika banjir besar, maka sungai ini sangat lebar sampai mendekati rumah. Itu yang sangat kita khawatirkan. Kita berharap mudah-mudahan ke depan ini disender dengan batu-batu kali atau dibikin tanggul biar keamanan dan keselamatan lebih terjaga. Demikian cerita tentang Sungai Cikeruh. Orang Mata Baru, orang Ligung pasti tahu ini. Selamat.